Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya, sehat selalu buat teman-teman semuanya di sana. Baik teman-teman, yang menjadi hal menarik adalah dari kecurigaan-kecurigaan ini bahwa pada akhirnya tersangka Y itu tidak diperadilankan. Ini adalah sifatnya dugaan ya teman-teman, tetapi ini yang memungkinkan juga menuju sebuah kebenaran itu. Di awal kita tahu ya teman-teman bahwa ternyata di dalam sebuah rekaman off camera itu, percakapan yang disadap itu yang seperti kita dengar ya di media itu, bahwa begini. Ternyata tersangka Y itu mencurigai itu kan bukan hanya satu ya teman-teman. Sering kali diucapkan bahwa ia mencurigai Danu. Ia mencurigai Danu sebagai kunci mahkotanya. Kunci yaitu pembongkar daripada kasus Subang itu. Dan itu juga terbukti. Lalu kemudian di dalam sebuah percakapan internal atau off camera juga beliau mencurigai, jelas-jelas ya, ini juga tersebar. Bahkan saya juga ketika mewawancarai, bukan hanya dikatakan oleh beliau saja, tetapi oleh pengacaranya saat di Polda ya, itu juga sudah ada di dalam konten saya ya. Begini apa yang dikatakannya, ia itu mencurigai, bahkan yang menuduh saya di awal-awal itu adalah Pak Kades katanya gitu. Iya kan, berarti sudah dua. Pertama Danu, yang kedua yang dicurigainya atau bahkan yang menuduh dia adalah Pak Kades. Yang selanjutnya di dalam percakapan kita telah mendengar kemarinnya, di dalam konten saya juga sebelum-sebelumnya itu kan ada sebuah wawancara rekaman off camera itu antara misalkan Subang Hijau dengan Pak Yosep tersebut, lalu kemudian dari Bang Heri juga dengan Pak Yosep tersebut, bahwa ternyata apa yang dicurigainya itu terhadap saksi yang lain termasuk diantaranya adalah anaknya, bahkan di situ adalah menantunya. Ya, ini sudah tersebar ya teman-teman di media. Ketika ada sebuah percakapan begini, Pak Yosep kan adalah mengatakan bahwa Danu itu sebagai kunci mahkota. Lah kemudian ditanya oleh Pak Jack itu bahwa ketika Danu itu sebagai kunci mahkota, bagaimana ketika Danu itu mengucapkan atau mengatakan bahwa anak bapak atau Kang Yoris itu adalah bagian dari yang terlibat, kira-kira begitu. Ya jangan, katanya begitu ya. Tetapi satu sisi mengatakan jangan, tapi mencurigai. Kira-kira begitu. Artinya ada hal-hal yang dicurigai itu adalah bukan hanya satu daripada saksi saat itu sebagai saksi Danu, kemudian Pak Kades, kemudian Yoris, Yanti dan sebagainya. Kita mencoba untuk fair aja, vulgar aja ya, karena ini juga memang sudah tersebar di mana-mana percakapan itu. Nah, dari situ ketika ditanya oleh Bang Jack bagaimana kemudian ketika Danu itu mengaitkan nantinya kepada Yoris, ya jangan, kira-kira kira-kira begitu. Bahkan beliau juga mengatakan tidak ada kaitannya dengan yayasan dan sebagainya. Bahkan yayasan diduga adalah sebagai motif utamanya, bahwa di situ ada harta, tahta, perebutan kekuasaan, pembagian yang tidak sepadan dan sebagainya, atau bahkan cinta segitiga di dalam atau dimulai dari sebuah yayasan tersebut. Artinya adalah sebuah yayasan kemudian diduga oleh kita semuanya atau bahkan barangkali oleh Polda juga bahwa ini adalah sumber daripada motif segalanya atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak ini. Artinya teman-teman ya, bahwa setelah banyak dikatakan atau yang dicurigai oleh tersangka yaitu adalah akhirnya kita menyimpulkan kok semua dicurigai banyak ya, saya bilang. Atau tadi dikatakan ada Kades, ada Danu, ada anaknya sendiri, ada menantunya. Akhirnya kemudian netizen itu adalah menduga dan menganalisa, oh ternyata kok itu hanya framing belaka. Paye itu punya skenario. Akhirnya kan begitu. Karena memang ini dari awal ya teman-teman. Mencurigai. Bahkan ya, sebuah percakapan internal itu atau off camera itu adalah bukan hanya akhir-akhir ini menjelang ditersangkakan, tapi dari dulu ini adalah kita terjalin komunikasi dengan beliau.
termasuk ya saya sendiri juga punya teleponnya ya, kita juga WhatsAppan sebagainya, kira-kira begitu. Secara emosional kita baik, fine aja ya. Sering kali kita juga ngobrol di Polda Jabar tersebut ya, sampai kita bermalam makan bersama dan sebagainya. Secara emosional, secara sosial kita juga appreciate, menghargai satu sama lain. Kita tenggang rasa, kita juga hormat ke beliau sebagai orang tua. Tetapi di dalam kasus pidana ya tidak ada yang namanya sosial, tidak ada yang namanya teman. Ketika bersalah katakan yang salah, benar ya benar, kira-kira begitu. Apalagi di sini kemudian bahwa pihak Polda Jabar telah memperoleh 2 alat bukti untuk mentersangkakannya. Sehingga inilah, apakah ini juga menjadi dasar hal-hal yang tidak sinkron yang diucapkan kecurigaannya kepada saksi-saksi yang tadi kemudian itu kan off kamera. Kok kenapa akhirnya membantah, bahkan tidak mengatakan bahwa apa yang dicurigainya itu kepada pihak Polda Jabar. Akhirnya yang pertama kita menduga adalah sebuah skema saja, skenario saja, atau framing saja. Karena beliau tidak membongkar itu di Polda. Kecuali kita apresiasi ketika beliau itu membongkar apa yang telah dicurigainya kepada Polda Jabar. Berikut juga disertakan alat bukti atau petunjuk, barang bukti dan sebagainya. Misalkan di dalam sebuah wawancaranya Pak Yosef misalkan mengatakan bahwa anak saya itu atau Yoris itu mengenakan sarung tangan selalu. Ini akan sebuah kecurigaan kan? Ini adalah sebuah kecurigaan teman-teman. Nah, kenapa ini tidak dibongkar? Ketika ditanya, apakah nanti ketika Danu membongkar ada keterlibatan dengan atau bahasan tentang Yoris? Ya jangan. Artinya adalah ini kontradiktif apa yang telah dinyatakannya antara yang A dengan B itu. Yang pertama dan yang kedua itu kontradiktif. Apakah ini menjadi alasan juga bahwa ternyata ia adalah membuat skenario itu akhirnya terbongkar habis oleh Polda Jabar, sehingga ini adalah bagian daripada sebuah petunjuk. Kemudian akhirnya Polda Jabar menentukan alat bukti yang sangat sah dan otentik. Inilah akhirnya kemudian apakah ini menjadi dugaan bahwa kenapa beliau tersangka yaitu tidak diandilkan di dalam acara peradilan ya, adalah sebuah pembuktian bahwa apakah alat bukti yang diperoleh oleh Polda Jabar adalah sah dan otentik atau tidak. Kenapa tidak diandilkan beliau itu? Kenapa hanya 3 orang saja? Istri muda, kedua anak tiri ya, Arigi dan Abi itu hanya 3 saja. Kenapa? Apakah ini juga dugaannya menjadi alasan utamanya? Yang kedua juga alasan utamanya dugaannya adalah memang barangkali sudah terlihat bahwa memang beliau sudah bersalah dan sulit dimenangkan ketika diperadilankan. Atau misalkan ada yang beranggapan bahwa ngabisin uang saja orang sudah sah kok ya buktinya. Artinya buktinya sudah kuat sekali dan bahkan ketika dihadirkan dengan saksi-saksi yang lain juga enggak mungkin. Apakah Polda juga mempunyai misalkan CCTV yang merekam malam kejadian, atau misalkan ketika ia pulang atau ia pergi kemana sebagainya kemudian menangkap beliau? Kan bisa saja. Artinya pertimbangan itu juga memungkinkan, walaupun ini sifatnya dugaan, bahwa ini menjadi alasan kemudian oleh pihak tersebut bahwa akhirnya Pak Y tersebut tidak diandilkan di dalam acara sebuah peradilan ya, kira-kira begitu. Nah, lalu kemudian teman-teman, akhirnya dari situ juga bahwa kita menduga berpikir untuk lebih liar lagi akhirnya. Dan ini juga sudah diucapkan banyak sekali oleh teman-teman di dalam sebuah kolom komentar saya di dalam konten-konten sebelumnya, bahwa kenapa hanya 3 itu. Jawaban daripada teman-teman bahwa selain daripada 2 yang tadi ya teman-teman, ketiganya itu adalah sebagai sumbernya, kira-kira begitu. Walaupun ini adalah sifatnya dugaan, untuk itu ini juga mesti kita buktikan, atau bukan kita lah ya barangkali, tetapi Polda Jabar membuktikan di dalam peradilan itu, yaitu pertarungan sengit, kira-kira begitu lah. Pembuktian sengit antara di situ adalah tersangka, PH daripada tersangka juga dengan pihak Polda Jabar, dalam hal ini khususan pihak penyidik. Mudah-mudahan kita support pihak Polda Jabar agar memenangkan peradilan itu. Pada akhirnya adalah konklusinya peradilan itu akhirnya ditolak. Karena apa? Kenapa kita support? Karena
Polda Jabar adalah institusi yang kemudian kita anggap sebagai penegak hukum yang memang satu-satunya bisa menegakkan atau membongkar kasus Subang ini. Siapa di sana dalangnya, siapa di sana eksekutornya, siapa yang turut membantunya, yang menutupinya bahkan. Walaupun kita tahu bahwa ada oknum di sana yang telah disebut oleh Polda Jabar, ada perwira, ada 2 anak buahnya. Bahkan di sana perannya apa di antara oknum itu adalah bersih-bersih pasca kejadian. Ini yang kemudian dugaan ini akhirnya seakan mendekati kebenaran, bahwa ternyata ada pihak yang menutupi kenapa kemudian kasus ini bisa lama. Akhirnya kan seperti itu image-nya, dugaannya. Baik, itu akan kita lanjutkan nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi